membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi, meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut dari jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetukku? Ajarkanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut dari jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Tiadakah ruang di hatimu untukku yang mungkin bisa ku singgahi? Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu, ku selalu menantimu hingga akhir masa. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut dari jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Yeay. Baik,
Anda yang sekarang ini bersama dengan kami, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Luar biasa sekali hari ini kita bersama lagi dalam sebuah podcast. Ini persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Dan tadi Symphony Band sudah membuka, ini kayaknya enak banget ya lagunya Dan. Ikut nyanyi gak sih? Syahdu ya? Bu Tantri dari tadi nyanyi mulu loh saya dengar. Ini kayaknya kohortnya kita semua nih. Oke. Baik, Symphony Band terima kasih banyak. Ya, Anda sahabat Samsat dimanapun Anda berada. Sekarang ini kita sedang berada di kantor KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Jadi inilah kantor, di mana kantor ini selalu melayani penjenengan wajib pajak yang ingin membayarkan pajak Anda, pajak kendaraan bermotor, balik nama dan sebagainya. Sejauh mata memandang ketika saya turun dari mobil kemudian datang ke sini, saya lihat bagaimana teman-teman ini melayani dengan sepenuh hati. Boleh tepuk tangan nggak untuk teman-teman KPPD DIY di Bantul? Nah, ini makanya sekarang kita ngobrol ya, ada di satu meja kita ngobrol soal pelayanan di Kabupaten Bantul, terutama soal inovasinya. Kalau soal bagaimana pelayanan kesamsatan, daerah istimewa Yogyakarta itu sudah jempol banget gitu. Tapi gimana dengan di Bantul ini inovasinya apa saja? Nggak putus semangat untuk selalu memberikan sosialisasi kepada Anda, saking semangatnya jadi agak-agak belibet gitu ya Nan ya. Atau mungkin saking karena terlena juga. Oh, kata Bu Tanti grogi saya ketemu. Oh gitu ya. Oke deh, baiklah. Kenapa Ibu tahu gitu. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama-sama dengan tamu spesial yang sudah ada di meja ini untuk ngobrol bersama dengan kita. Yang pertama adalah Ibu Hidayati Julia Stantri Johar, SOS MSI. Ini PLT Kepala KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Kula nuwun Bu Tantri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita yang kalau nuwun kesini loh Bu, kita gitu ya. Ingin kasih tahu ke pemirsa gitu bahwa ada satu wahana tempat kita bisa berkumpul juga di sini untuk bisa memberikan sosialisasi kepada Anda. Bu Tantri, sembah nuwun sudah menerima kami. Mudah-mudahan melalui meja ini nanti kita juga bisa ngobrol banyak hal yang mengenai inovasi ya di Kabupaten Bantul. Ya, saya berpindah ke sini dulu. Ada Kang Wardi, beliau adalah wakil rakyat yang selalu membersamai. Kang Wardi, ya. Ini pagi, siang, sore, malam Kang Wardi, karena podcast bisa diklik kapan aja. Anjay. Selamat malam. Sudah komplit. Ini busana seperti ini luar biasa loh saya ngelihatnya. Keren ya Bu Tantri? Iya. Jangan-jangan saya juga grogi karena ada Kang Wardi dengan busana seperti ini. Anjay, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Suwardi, Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Sembah nuwun rawuhipun. Aja baik. Tambah seneng terus saya. Tambah seneng ya? Ada ketemu jenengan. Oh, alhamdulillah. Iya, ketemu sahabat Samsat juga. Apalagi. Selalu membayar pajak dengan tepat waktu. Iya. Saya kalau lihat status saya Bu Tantri di WA itu pasti ada pengumumannya. Hari ini buka di sini. Hari ini buka di sini gitu, ya kan? Jangan sampai telat. Ada hadiah gitu. Jempolnya selalu gini ya. Iya, ada jempol si panda gitu. Apa itu nanti ya, kita simpen dulu informasinya. Kemudian dari BPD yang hari ini rawuh adalah Bapak Dodi Andrian. Pak Dodi Andrian ini pembimbing pemimpin Nyun Sewu, pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD cabang Bantul. Oke. Apa kabar Pak? Siang, Mbak. Siang, sore, malam. Siang, sore, malam sama seperti Pak Suwardi tadi. Kita berkembang bersama. Selalu berkembang ya. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah bersama dengan kami. Nah ini dia nih, ya komandan kita. Komandan kita yang selalu bersama dengan kita juga, beliau adalah Bapak Ibtu Rahmat Wijayanto SHMH, Kanit Regiden Satlantas Polres Bantul. Apa kabar Dan? Alhamdulillah baik, saya sapa juga semua yang sahabat Samsat nih ya kan, sahabat Samsat, sobat Samsat Bantul. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Sambil berapa aja bisa. Oke, baik. Dan saya ucapkan selamat datang juga Mbak Indah dan kru yang sudah hadir di Samsat Bantul ya. Kebanggaan ini. Kebanggaan sekali. Tapi boleh saran. Cukup akrab sama Mbak Indah. Iya, walaupun baru 2 kali bertemu tapi sudah. Gitu ya Dan? Iya, tapi boleh saran ya Mbak Indah. Boleh, kenapa? Besok kalau datang ke Samsat tolong parkirnya di bawah aja, jangan di sini ya Mbak. Ini parkirnya di sini. Betul. Iya ya. Ini siapa yang parkir di sini? Parkirnya di bawah ada kok. Ini cuma mau kasih tahu ke Mendan sih, sudah bayar pajak Dan.
Biasanya sama Bu Tantri langsung diginiin. Ini AP bukan ya? TNKB-nya nggak ada. Ini masih baru. Karena di Bantul baru ada nih kayaknya. Oke, baik. Atas Bantul, salam presisi ya. Salam semuanya. Iya. Baik, ketika kita bicara soal pelayanan kesamsatan, itu banyak hal yang nanti akan disampaikan satu persatu. Biarkan wakil rakyat kita juga saya simpan dulu bagaimana apa namanya yang akan disampaikan. Kira-kira nih teman-teman Samsat sudah melayani dengan sepenuh hati menopo tereng. Nanti Pak Kang Wardi ya yang bagi pangandikan mengenai hal itu ya. Termasuk diantaranya BPD DIY ini kan selalu punya agen laku pandai yang memang pandai gitu kan. Ini perlu dimanfaatkan karena salah satu cara untuk mendekatkan diri bagi masyarakat ya. Supaya mau bayar pajak aja kok kangelan. Nggak ada. Sekarang sudah sangat gampang. Ke Bu Tantri dulu sebagai tuan rumahnya. Kita ketok pintu. Bu Tantri monggo apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Selamat sore, selamat siang, selamat pagi ya nih. Ya, baik. Ya, jadi layanan Samsat di Bantul itu memang banyak ya potensinya, inovasinya gitu. Ada Pak Matun dan si Cemol, pajak 5 tahunan itu dan cek fisik online ya Pak ya, mobile online. Terus yang kedua juga ada jempol si panda. Nah, ini apa sih jempol? Yang tadi Kang Wardi ya, jempol-jempol. Online-nya belum cek fisik. Cek fisik mobile. Oke. Cek fisik mobile. Terus ada jempol si panda gitu kan, itu jemput potensi layanan pajak kendaraan bermotor Anda gitu. Itu jadi layanan kami yang dari rumah ke rumah. Berdasarkan panggilan itu kami bisa gitu. Itu yang terus juga ada godor yang lewat. Kalau jempol si panda itu memang kami pakai kendaraan, pakai roda 4 gitu. Tapi kalau yang godor itu pakai motor gitu. Jadi misalnya mau dijemput nih, Bu, saya pajaknya belum bayar 5 juta gitu ya. Di mana ya insya Allah kami bisa datangi gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang memang pakai minimal gitu. Maksudnya minimal itu bukan minimal rupiah, tapi minimal wajib pajaknya. Oh iya. Seperti itu kayak Pak Matun dan Cemol itu kita minimal 10 ya dan ya 10. Ini 10 wajib pajak. 10 wajib pajak. Maksimal 25 ya, karena waktu kita yang agak terbatas gitu kan dalam cek fisik itu kan ya. Jadi lebih dari 25 schedule ulang. Ya, seperti kelebihannya. Kelebihannya gitu. Iya. Tadi kalau yang 10 itu tadi, kalau misalnya satu orang aja punya beberapa nggak masalah ya, itu sudah dihitung juga. Iya. Kayak waktu itu juga ada itu satu orang misalnya ya dia jatuh temponya kan kita bisa 60 hari ya dan ya untuk fisik itu 60 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa gitu. Karena kan kami katanya nama STNK ya. Kalau wajib pajak kendaraan, kalau tahunan aja kan kita 3 bulan sebelum jatuh tempo sudah bisa dibayarkan. Tapi kalau untuk cek fisik ini perpanjangan STNK yang 5 tahunan itu 60 hari. Jadi kami menyesuaikan dengan dari kepolisian aturannya 60 hari sebelum. Jadi misalnya ini di bulan Juni ya, berarti artinya yang bulan Agustus itu sudah bisa dibayarkan di Juni ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Indah nih punya mobil gitu kan, habisnya ada yang di Juli, ada yang di Agustus, ada yang di Juni juga. Nah, itu tiga-tiganya langsung bisa. Yang penting ada 10 nopol. Ya, 10 nopol ya. Ini kan sama juga misalnya kalau kita tuh di kos-kosan itu kan rame ya, biasanya kan banyak gitu ya. Itu sudah bisa dihitung ya, meskipun satu rumah, tapi kalau 10 juga nggak apa-apa. Nggak masalah, oke. Kemarin juga kami di Sawalan juga bisa gitu, karena Sawalan buku. Bagus loh ini. Santra juga bisa ya Pak ya, seperti itu. Jadi Ari Santra atau Sawalan itu sekarang sudah bisa langsung perpanjang. Memang kalau Pak Matun Lansi Cemol kita di hari kerja ya dan ya Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau yang tahunan itu Sabtu Minggu insya Allah bisa kami layani. Oke, baiklah. Ini salah satu mempermudah juga. Salah yang lain simpan dulu. Pelayanan sepanjang waktu, Riri gitu. Dan di servis. Malam pun bisa loh. Oh, malam kan juga ada bisa. Temaram. Iya, Temaram ya. Yang di Samsat Sewon. Oh iya. Jadi kapanpun kami bisa melayani. Sampai jam berapa yang Temaram itu? Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Jam 5 sampai jam 8 malam. Oh, jadi bisa pamitan Kang Wardi. Mau perpanjangan dulu gitu, jadi keluar. Nah itu dia. Nah ini langsung yang menguntungkan bagi perusahaan ataupun kantor-kantor itu bisa memanggil kami. Saat ini kami pun Jempol Si Panda itu sudah hadir di 2 perusahaan. Yang selama ini misalnya kan mereka izin ya untuk ke drive-thru lah atau apa gitu. Nah ini kami sudah membuka nih tiap bulan nih ada gitu di suatu perusahaan dan
mereka sudah merasa oh iya manfaatnya, akhirnya mereka minta lagi nih untuk di cabang berikutnya. Oh, Gitu, Pak, jadi tidak karyawannya lagi nggak yang- akan pernah bolos atau izin untuk bayar pajak kendaraan. Iya. Karena teman-teman kantor pajak yang datang ke kantor. Ya, kami buka layanan di situ. Oke, ini bagi para pengusaha juga kabar baik ya, karena kan efektif. Di Efektif. kantor pun bisa melakukan pembayaran itu. Oke. Di balik semua pelayanan yang sangat inovatif dari pemerintah Kabupaten Bantul melalui KPP DIY Kabupaten Bantul adalah Bank BPD DIY, kita berkembang bersama, yang juga punya inovasi untuk mendekatkan. Salah satunya adalah dengan agen laku pandai. Pandai. Sudah berapa Pak Dodi sekarang? Jumlah agen laku pandai di Bantul saat ini ada sekitar 250 agen. Sudah 250. Tersebar di semua Kapanewon yang ada di Bantul. Oke. Ya. 250. Ini pribadi ya, personal ya? Pribadi. Jadi Ya. orang biasa misalnya punya toko kelontong, kemudian mendaftarkan diri sebagai agen, itu bisa. Jadi nanti dia akan di branding dengan agen laku pandai dan diberi alat aplikasi di situ, itu bisa untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor yang 1 tahunan. Oke, apa dong kriterianya supaya saya bisa jadi agen laku pandai? Karena pengen pandai jadi pengen jadi agen laku pandai. Yang pertama harus punya usaha dulu. Oke, Jadi harus usaha, sudah berusaha. Ditunjukkan dengan NIB juga. ya NIB, Oke. kemudian letak atau lokasi usahanya strategis, Oke. kemudian bersedia mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh BPD. Ada Oke. beberapa ketentuan yang ada di situ. Ya. Nah, nanti setelah itu lulus, terdaftar di kami, disetujui, nanti kita akan branding, kita akan berikan neon box ataupun spanduk Oh itu yang beri dari BPD? dari BPD. Oh, oke. Itu nanti akan otomatis sebagai kantor kepanjang tanganannya BPD di situ. Itu bisa untuk melayani transaksi tarik tunai, store tunai, kemudian juga bisa melayani transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor. 1 tahunan. Dan juga Oke. PBB juga bisa di situ. Oh PBB juga bisa. Iya. Oh jadi waktu mendaftar itu ada dikenakan biaya tertentu? Tidak Jadi dikenakan biaya. ada neon box dan sebagainya itu gratis? Gratis dari BPD. Oh baik ya dari BPD-nya. Oke jadi itu ya. Iya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku dan dari tempat strategis artinya ini di survei sama teman-teman BPD. Iya, disurvei. Oke. Dalam jangka waktu berapa lama seseorang bisa yakinkan sebagai agen laku pandai, dikukuhkan? Sebelum 14 hari sudah clear Oh, permohonan. sudah clear ya, Iya. 14 hari ya. Betul. Nah, kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor, sampai titik mana bisa dilayani? Kalau Saya bayar nih, terus dapat apa? Kalau pembayaran di agen laku pandai, pembayarannya saja. Jadi teknis pembayaran itu lancar, nanti dikasih bukti bayar. Oke. Kemudian bukti bayar itu yang akan dibawa ke kantor layanan Samsat untuk melakukan pengesahan dari STNK yang wajib pajak miliki. Oh iya, jadi tempat membayar saja. Tempat membayar Jangan saja. salah, nanti kalau sebenarnya ada bertanya, kalau cuma bayar kayak gitu kan bisa dari mana-mana. Ya, tapi kan deket juga dengan agen laku pandai ini. Dan Iya. memungkinkan kalau memang kalau besok sudah harusnya didenda, jadi nggak didenda ya, karena Iya, adalah betul. agen laku pandai gitu Iya. kan. Oh, ini dibawa kemana-mana bisa? Artinya saya sudah bayar, bukti bayarnya saya bawa ke kantor Ke semua pelayanan. kantor layanan Samsat Bisa. manapun layanan bisa. Samsat bisa Iya, dibawa jadi ke kota, harus- ke Gunung Kidul pas lagi inget gitu Mbak Indah, ke Kulon Progo nih mau ke bandara Iya. mumpung lewat Iya. gitu Samsat Kulon Progo nah, di situ nggak apa-apa. Oh, Ada laku syaratnya ya yang di dibawa. mana-mana. Yang pertama bukti bayarnya, Iya. kemudian STNK-nya, Iya. nanti yang akan dilegeskan atau divalidasi di kantor layanan Samsat, Iya. dan juga membawa KTP. Oh udah ya, 3 itu. selesai. Itu bisa kemudian cetak Iya. dimanapun gitu ya di kantor, termasuk kalau kaitannya dengan kalau saya sudah telat boleh bayar juga di BPD? Bisa. Bisa. Boleh. Bisa. Iya. Oh, Bisa iya. seperti itu. Oke. Tapi BUMDes juga bisa ya Pak? BUMDes yang jadi agen laku pandai bisa. Bisa Jadi juga, jadi nggak tidak harus hanya perorangan, perorangan, harus tapi perorangan. BUMDes koperasi juga bisa jadi agen. Oh, BUMDes, BUMKAL itu bisa semua. Jadi agen laku pandai. Bisa. Oh. Kalau jomblo bisa nggak ya? Jadi biar laku maksudnya. Asik kan? Tuh kan? Siapa yang kemudian yang pengen bercanda nggak cuma saya Kak Wardi. Mas Rahmat juga iya. Oh iya terus ini Pak Mbak, Panitia juga untuk iya. pengesahan kalau dari agen laku pandai itu kan Iya. kita tidak perlu membawa KTP lagi misalnya Mbak Indah lupa karena apa kalau dari BPD itu Iya.
sudah pasti NIK-nya sudah sama. Oh, tertera di situ. Ya, sudah tervalidasi. Yang harus iya. membawa KTP asli itu hanya dari pembayaran melalui Gojek. Oh Aplikasi iya, Gojek yang gitu. melalui Ya, Gojek, tapi kalau aplikasi. melalui aplikasi Agen kalau Laku melalui Pandai, Agen Laku Pandai sudah ada gitu, NIK-nya ya, ya. nggak usah perlu pakai Nggak KTP perlu lagi juga nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Atau iya, menggunakan mobile banking BPD gitu, itu sudah kan ya. Misalnya dia nggak sempat ke posti untuk pengesahan, dia pengen yang pakai cap basah gitu kan, kadang ada orang yang percaya harus pakai cap basah gitu ya. Itu juga nggak perlu pakai bawa KTP, kalau yang penting ada bukti bayar sudah, karena kalau pakai mobile banking itu sudah tervalidasi di awal gitu. Oh. Bagiannya itu jalan. miliknya sendiri yang sudah Iya pasti. betul, Anze. Oh iya iya. Saya nggak bisa bayarin Mbak Indah. Gitu ya. Ya. Oke. Ya tapi ini hanya untuk pajak tahunan aja ya, 5 Pajak tahunan tahunan. belum bisa ya. Yang 1 tahunan dulu. Oh iya, kalau 5 tahunan belum. Nanti kita Nanti kembangkan dulu di sana. ya, nanti iya. dikembangkan lagi gitu. 250 agen Laku Pandai tersebar di seluruh Kapanewon yang ada di Bantul. Bantul. 250 tuh banyak loh. Banyak. Artinya memang ini secara bisnis menguntungkan. Betul. Oh, apa? Banyak artinya dia dapat apa sih ketika jadi Laku Pandai itu? Dapat sharing fee administrasi. Jadi kan setiap pembayaran via agen Laku Pandai kan kena tambahan biaya Oke, sebesar? sebesar 2.500. Oh, nggak mahal banget ya. Iya. Jadi kalau saya konsumen nggak terlalu mahal lah 2.500 dibandingkan saya harus ke kantor pajak gitu ya. Iya, betul. Oh, ya, oke. Jadi itu ya dapatnya. Oke, tapi itu satu orang. Coba kalau banyak orang, jadi kan lebih banyak lagi. Makanya banyak agen Laku Pandai yang Mendaftar tumbuh. gitu. Iya. Oh, oke, baiklah. Kang Wardi, dari beberapa ini saja apa yang bisa disampaikan anggota Dewan kita? Artinya secara pelayanan bagus loh. Layanan bagus. Semangat dari pemerintah daerah dalam memberikan protek kepada para subjek pajak. Ini kan benar-benar akan bisa dirasakan mereka. Contoh saja bahwa saya tuh punya mobil bagus nih, Ya. suatu misal nih, tapi ternyata mobil ini kosong. Iya. Ada surat-suratnya. Bodong gitu. Belum terdaftar. Atau Mbak Ida kamu jadi bodong. Oke, terus? Yang akhirnya kan mobil ini tidak punya nilai jual, Ya. tidak nilai jual, tidak memberikan ketentraman, tidak bisa memberikan kepuasan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga memang kami berharap bersama-sama antara kepolisian, beliau Pak Rahmat ini, Mbak Andri sebagai KPPD kami Ya. yang ada di DIY, BPD sebagai pemegang kas kami Ya. yang ada selalu membantu. Kemudian juga kerjasama dengan Jasa Raharja. Ini menyatu dalam sebuah tekad. Oke. Ayo kita menjadikan front terdepan di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya soal pada saat kita akan membayar pajak tahunan, tetapi kita juga harus mempersiapkan beberapa fasilitas yang kemudian bisa mempermudah terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Oke. Contoh yang ada di Sewon, kan baru saja kita bangun ya, Menteri ya. Kita sudah bangun kan ya, di sana sebuah tempat, sehingga cek mobil 5 tahunan. 5 tahunan ini kita tidak harus repot sekarang ke induk. Oke, di Sewon sudah bisa. Di Sewon sudah bisa. Lima Kita tahunan. sudah bisa Roda 2 memberikan maupun roda 4. sebuah layanan. Oh, oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga memang kami tetap terus berharap Ya. ada sebuah mindset yang sama antara kami, BPD dan sebagainya, karena BPD juga bagian dari mitra kami yang kita minta membantu memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke. Di- Tadi Pak Dodi punya agen Laku Di Pandai. kantor-kantor mereka, jadi ini tidak harus di agen-agen ya Pak ya. Aja itu di kantor-kantor seperti di Kretek gitu suatu misal ini. Iya, di Bank Kretek, kan. BPD-nya ini juga berfungsi sebagai pelayanan Oke. pajak. Iya, ini betul. ini semua dalam menjadikan sebuah bagian komitmen kami agar kemudian masyarakat yang sudah tertanam kesadaran. Oke. Oh, membayar pajak itu katanya pahlawan pembangunan. Ya, kan begitu ya. ya. Oh, sekarang KPPD DIY juga mempermudah dalam memberikan pelayanan gitu ya. Saat-saat tertentu juga memberi bonus gitu kan. Oke. Iya, pernah ada itu apa namanya? Nah, pemutihan. Dapat mukena gitu ya. Mukena. Iya, waktu itu.
Mau kena Sarul. Ini Voucher belanja juga Pak. Iya. ya, Ya. itu semua kan kemudian bahwa masyarakat ini secara tidak langsung akan Ya. juga dapat termotivasi memberikan sebagai generasi yang bisa menginformasikan Oke. kepada keluarganya, kepada tetangganya Tentang kemudahan-kemudahan ini. tentang kemudahan Ya. di dalam rangka memberikan pelayanan pajak oleh KPPD DIY bersama dengan beliau, Ya. polisi, Pak BPD Dan nanti Pak Jasara Harja. Jasara Harja. Oke, baiklah. Jadi positif ya. Artinya sebetulnya semakin banyak yang diberikan ke KPPD pun, ini juga kemudian fasilitasnya juga akan semakin banyak gitu kan. Kalau kaitannya dengan anggaran gitu ya. Oke. Saya mau hadap sana, nggak mau ada Pak Wardi gitu kalau bilang anggaran. Yang penting ngeluarin jedok gitu. Biar fasilitasnya bisa banyak. Artinya tadi ketika di sewan pun sudah bisa itu ya. Sewan sudah untuk bisa. apa namanya cek Cek fisik fisiknya. jadi perpanjangan 5 tahunan itu di Sewan sekarang roda 2 dan roda 4 sudah bisa semua di sana. Oke. Baik. Biasanya banyak yang daerah perbatasan Ya, situ ya Pak ya. daerah Banguntapan, Iya. Piungan Itu. kan tidak terlalu jauh kalau Iya, di daripada situ aja ya daripada daripada ke ke sini. Induk. Iya. Nanti dilanjut ya mengenai hal ini. Sekarang saya ke Pak Dodi lebih dulu nih. Pak Dodi, apa yang mau disampaikan? Artinya BPD hadir untuk melengkapi pelayanan Ya. kesamsatan. Ya, terima kasih. Jadi BPD selain pelayanan melalui kantor fisik, beberapa yang sudah melayani kantor layanan Samsat itu ada di BPD Kretek, BPD Serandaan, dan BPD Piungan. Kita juga melayani pembayaran secara digital, artinya bisa melalui ATM-ATM BPD Oke. yang tersebar di seluruh kantor layanan maupun di titik-titik tertentu. Kemudian juga melalui mobile banking. Oke. Jadi dengan HP kita Ini nih. yang sudah diinstal mobile banking Bank BPD, tidak perlu datang ke ATM, tidak perlu ke kantor layanan, cukup menggunakan aplikasi mobile banking sudah bisa melaksanakan pembayaran Pajak kendaraan bermotor. Tapi nomor rekeningnya harus sama dengan nomor STNK-nya. Ya, nomor rekeningnya harus sama dengan nomor STNK-nya. isinya cukup ya Pak. Kenapa? Kalau isinya cukup. Kalau itu tinggal nyuan Pak. tinggal nyuan anggota dewannya. Nah, itu tadi yang belum punya ATM atau Mobile mobil banking, banking, tadi sudah. difasilitasi dengan agen lagu pandai itu tadi. Makanya tadi disampaikan Bu Tantri kalau yang ATM dan mobil banking itu tidak perlu dengan KTP, Oke. karena sudah terintegrasi antara pemilik ATM dan mobil banking dengan STNK-nya. Tapi kalau yang lewat agen lagu pandai itu kan tidak harus punya, tidak harus orang yang sama. Jadi Ya. perlu validasi membawa KTP asli waktu di kantor layanan Samsat itu untuk mencocokkan itu. Oh, Ya. karena ininya bukan dengan mobile banking Ya, BPD kita, bukan. tapi dengan agen. Ya. Oh, iya. Tapi bukan hanya agen lagu pandai saja yang bisa untuk pembayaran PKB, bahkan sudah ada mobile banking atau yang mesin e-posti itu ya. Mesin e-posti untuk validasi Ya. pengesahan pembayaran itu. Jadi pengesahan secara elektronik tidak perlu datang ke kantor layanan, Sudah langsung tapi itu. masukkan ke mesin e-posti, otomatis akan tervalidasi secara elektronis. Ini pembayaran pajak prasmanan loh Kang Wardi ya kan? Bayar di situ, validasinya juga di Iya. situ, bawa pulang sudah selesai. Tinggal WA Pak Kanit sudah selesai kan? Pada saat operasi gabungan Udah ngomongin gitu. motor atau mobil udah tenang gitu. Oke, Pak Dodi terima kasih. Terima kasih kembali. Next Bapak juga akan Ya. kasih informasi lagi ke kita. Siapa tahu next podcast sudah lebih dari 250 agen laku pandainya. Siap, kita kembangkan Dan yang terus membayar ini. melalui BPD juga semakin banyak. Ya. Kita berkembang bersama Pak. Siap, kita berkembang bersama. Iya, baik, Pak Usman Nuwun. Kita lanjutkan lagi podcast ini, persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dodi Andrian, ini pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD Cabang Bantul. Nanti ada Pak Ian Supiandi dari Jasara Harja yang juga akan melengkapi. Kami kembali sesaat lagi. Ya baik, selamat
sahabat Samsat, masih juga ada saya Indah Ardina bersama dengan Bu Tantri, Kang Wardi, anggota Dewan kita, dan juga Pak Kanit ya, yang siap untuk memberikan informasi pada Anda. Dan seperti janji Indah tadi, sesudah Pak Dodi dari Bank BPD DIY tadi jengkar, sekarang ada lagi tamu kita, yaitu Bapak Ian Supiandi, Kasubag SW dan Humas Jasara Harja Cabang Yogyakarta. Sehat selalu Pak Ian. Sehat, semangat melayani terus. Ya, harus melayani kan harus semangat terus. Ya, betul. Ya. Dan Jasara Harja mas selalu standby 24 Harus, jam harus, gitu ya, sebagai sebuah pengamanan gitu. Betul. Bahwa masyarakat nggak pengen ada kecelakaan, cuman kalau kecelakaan itu terjadi biarkan Jasara Harja yang bergerak juga Iya, untuk membantu. kami harus hadir Ya. apabila ada musibah kecelakaan lalu lintas. Baiklah. Makasih Pak. Bapak hari ini hadir, nggak ada kecelakaan Pak ini Pak, kita lagi mau ngobrol gitu. Boleh nggak tepuk tangan dulu Pak Ian ya? Pak Ian boleh mendekat ke mic-nya ya Pak ya? Boleh. Oke, Bapak hari ini kita nanti akan ngobrol Pak mengenai bagaimana pelayanan kesamsatan di Kabupaten Bantul. Bu Tantri selaku PLT Kepala KPPD Kabupaten Bantul ini tadi sudah memberikan berbagai informasi Pak. Inovasinya itu banyak, kemudian kita punya informasi juga yang nanti bakal disampaikan ke kita. Simpan untuk jasa raja, saya berpindah ke Kemendan dulu ya. Siap. Oke, dan kita ngobrol dulu nih Siap. sekarang. Ya, bahwa tadi sudah banyak inovasi yang dilakukan, Ya. bahkan di antaranya semakin dipermudah juga dengan hadirnya Bank BPD DIY. Meskipun kalau kita bayar kemana-mana, mah ke Samsat itu juga kasirnya juga dari BPD gitu ya, Iya. bukan langsung ke Pak polisinya atau ke Bu KPPD gitu, tapi ke Bank BPD DIY. Tapi informasi dulu deh dari Pak Kanit, silakan. Ya, baik, tadi yang sudah banyak disampaikan Pak Dodi terkait itu adalah mekanisme bagaimana cara membayar pajaknya. Ya. Karena pajak itu kan nanti langsung masuk ke pendapatan daerah. Tapi kalau kami dari Polri ya sebagai pelaksana dari amanat undang-undang, aturan yang ada, kami dari kepolisian juga selalu seiring sejalan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Ya. secara konsisten dan tentunya terbuka ya. Sekarang semuanya sudah eranya sudah transparansi. Jadi kami dari fungsi lalu lintas khususnya dari bidang Rekiden itu Ya. juga selalu berlari untuk mencari inovasi. Nah, Oke. salah satu inovasi yang sekarang sedang dijalankan oleh Polri yaitu aplikasi Signal. Oke. Itu Signal. Ya. Jadi itu kepanjangannya sistem Samsat Digital Nasional. Ya. Jadi sampai belibet nih, kayaknya ketularan banyak. Grogi nih. Sekarang kemudian yang grogi udah. Signal, jadi Samsat Digital Nasional. Oke. Jadi itu basicnya adalah digital sehingga masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke layanan-layanan seperti yang tadi disebutkan Ibu Tantri, Ya. itu nanti bisa menggunakan layanan Signal yang sudah bisa unduh dari aplikasi. Itu ada aplikasi Signal, nah di situ nanti bisa di-download, kemudian mengisi beberapa formulir Ya. yang nanti kemudian bisa ada menu pilihan untuk pembayaran pajak. Oke. Nah, untuk identifikasi pemilik sendiri itu pun juga nanti harus memenuhi dengan apa yang sudah menjadi aturan, yaitu misalnya STNK dengan atas nama si A, berarti KTP-nya juga harus atas Indah nama nih si A. misalnya, Nah, KTP-nya juga harus KTP Indah. KTP-nya atas nama Oke. Indah. Kemudian nanti kalau misalnya saat ini juga mungkin sudah ada beberapa itu KTP digital. Ya, oke. Nah, itu juga nanti bisa diaplikasikan di situ. Jadi untuk pembayarannya pun juga secara digital. Bisa menggunakan sekarang itu kayak dompet digital gitu Oke, ya. ya. Yang mungkin beberapa layanan dari bank juga. Kemudian untuk pelayanan kami untuk memaksimalkan lagi notis pajak atau tanda bukti bayar yang nanti akan dikeluarkan dari Dispenda itu juga di situ ada menu pilihannya. Bisa minta dikirim ke Ya. alamat atau mau diambil sewaktu-waktu di Ke kantor kantor Samsat. layanan pajak. Oke. Jadi kami tentu selalu bersinergi
dengan para stakeholder, ya Dispenda, ya Jasara Harja, ya Polri, itu kita sama-sama seiring jalan mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat terkait pembayaran pajak itu untuk dimudahkan. Begitu Pak Wardu. Iya. Jadi artinya itu misalnya nanti kan ada tuh NIK, KTP dan sebagainya. Kalau kita sudah elektronik lebih gampang ya melampirkannya ya. Iya. Atau kalau misalnya nggak elektronik ya pakai Foto, ya, foto. kayak cam scanner itu Iya, ya. Itu kemudian bisa ya untuk Ya, melengkapi nanti ada uploadnya di di situ. aplikasinya itu. Ada menu pilihan. Iya. Termasuk sebetulnya itu berbentuk barcode juga ya yang dikirimkan ke kita. Kalau kita sudah perpanjangan dan sebagainya. Kalau nanti ada buktinya. Jadi di situ setelah berhasil melakukan pembayaran, ya. Di situ akan ada notifikasinya. Oh iya. Yang Itu nanti, berlaku nggak kalau nanti ada razia? kalau sudah ada bukti pembayarannya otomatis. Oh berlaku. Oh iya. Jadi saya belum dapat fisiknya, belum Ya, dikirim ke belum, rumah ya, atau belum kemudian ngambil ke kantor Samsa. yang bersangkutan kan kalau diperiksa di jalan mungkin STNK-nya saja, kemudian bukti pembayarannya itu di Pajaknya HP kan. mana? Ini Ini aja baru ya? kami proses, Oh, itu bisa. Karena ya, itu memang tunjukin. sudah merupakan pembayaran yang sah. Oh, iya. Oke, baik. Lalu keren kan? Bisa pakai elektronik ya. Jadi misalnya kalau mana bukti pembayar pajaknya, keluarinlah HP kita. Ini loh buktinya gitu ya. Ya, sambil rebahan pun bisa bayar pajak. Kenapa? Sambil rebahan pun bisa bayar pajak Iya. dengan aplikasi. Saya pernah Iya, ditolong betul. beli 2 kali. Kenapa? Ditolong beli 2 kali. Yaitu? Perpanjangan SIM A, Oh. SIM C. Oh. Digital. Oh, njeh ya. Digital. Oh, Sinar oke. itu. Sambil Ada mau beli di sinar. rumah udah bisa perpanjangan SIM. Oke. Online juga. Mbak. Oh, keren juga ya sekarang Untuk ya semuanya perpanjangan. sudah serba Khusus digital. perpanjangan. Oh, khusus untuk perpanjangan. Oh, bisa juga dengan cara digital. Iya. Kalau deh, saya tanya dikit. Jadi ada identitas SIM yang dikeluarkan oleh Polri, suatu misal SIM. Ya. Kami punya kendaraan yang kemudian harus membayar pajak. Pada saat itu kebetulan KTP saya adalah bermasalah. Iya. KTP saya lagi bermasalah. Mungkin ketelisut atau bagaimana. Oh dan ya. sebagainya. Sudah kaget saya. Bisakah kami melakukan pembayaran itu dengan bukti SIM. SIM? Bisa. Bisa. Bisa, Oh, karena bisa. SIM juga merupakan salah satu tanda Identitas karena yang sah kan ya? SIM itu kan dasarnya dari KTP. Oh. Terbitnya SIM itu adalah dari KTP. Orang yang mempunyai SIM otomatis wajib harus Punya mempunyai KTP. Dan data di SIM itu kami sudah terkoneksi dengan Departemen Dalam Negeri, Dukcapil. Jadi iya. ketika kita menginput data SIM itu di situ sudah ada data. Oke, ini info baru loh. Kadang-kala kalau kita mau daftar apa gitu kan, pakai KTP-nya mana? Oh, yang ketemu SIM duluan gitu kan. Iya. Pakai SIM aja ya. Enggak lah, KTP. Ih, ternyata SIM dasarnya KTP. Kita bisa Kalau belum protes punya sekarang ya. KTP kan nggak bisa pakai, nggak bisa bikin betul, SIM. betul. Ya, Saya sudah logika. punya SIM berarti punya KTP kan. Betul. Siapa tahu kadang-kala KTP-nya nyelip di mana Iya. gitu ya, Bu. Iya, Oh, Bukan hanya oke. SIM juga apa? Kakak ya Pak ya, kakak dan ya, jadi juga bisa, paspor juga bisa. KTP, Oke. SIM atau kartu keluarga. Cuman kan kalau kartu keluarga Jarang walaupun namanya bawa. kartu tapi kan bentuknya kayak buku. Iya, betul. Kayak apa? Kayak buku. Oh. Kayak kertas besar gitu kan. Jadi Oke, kalau oke. dibawa kemana-mana kayaknya juga riskan. Ribet ya. Iya. Oh, lebih nyungsep lagi mah kalau kakak. Kalau yang di Sleman itu dapatnya ini Pak, kakaknya itu udah digital juga. Oh iya, ada. Bentuknya Iya, soft copy, pakai jadi kami harus barcode. cetak sendiri. Iya. Oh iya, Gitu. kita pakai tanda tangan basah, Iya, tanda tangan enggak, yang dari tangan, elektronik. iya. Kemudian kita ngeprint sendiri. Oh iya, iya. Itu memang salah satu inovasi ya yang Iya. dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini supaya memudahkan kita. Sebetulnya ada COVID itu blessing in disguise loh ya. Iya. Jadi muncul yang begini-begini gitu kan, dulunya belum ada. Taunya sekarang kan Inovasi baru. sudah ada gitu dengan cara Ya, seperti peradaban itu. gitu. Iya, peradaban. Muncullah Hanya peradaban dalam satu genggaman. Iya, betul. Tapi masalahnya tadi ketika, Nyun Sewu ya, saya kembangkan ya pertanyaannya. Tadi kan signal ya, Iya, Samsat signal. Digital Samsat Nasional. Digital Sudah ada lah di sini bukti pembayaran pajak dan sebagainya. Saya belum menerima yang fisik atau belum ke tempatnya Bu Tantri misalnya untuk minta buktinya. Handphone ini hilang. Aman ya tetap dan Aman, data-data karena yang nanti- ada di sini? Aman, karena itu pasti akan terrecord. Jadi nanti kami dari Dispenda maupun Polri itu punya data ya, database. Mana kendaraan yang belum pajak dan sudah pajak itu kan ada. Oh, Sehingga oke. ketika nanti Pak
ini nih di situasi tertentu yang Ya, memang ya. nggak bisa menunjukkan notis pajak, nggak bisa menunjukkan HP-nya. Ya, tapi Mungkin dipanggil nanti, dari nomor HP-nya Iya, aja bisa. Dari Nopol. dari nomor Oh, polisi. dari nomor polisi. Iya. Jadi nanti Oke. petugas akan mengecek dari nomor polisinya itu melalui aplikasi yang kita punya untuk mengecek apakah kendaraan ini sudah melakukan pembayaran pajak, itu akan kelihatan. Oke, baiklah, terjawab sudah. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir karena semuanya itu terkoneksi ya, terkoneksi. Iya, kalau Oke. pajak sudah terbayar, insya Allah di jalan nyaman dan lancar. Oh, nanti nggak dijawab lagi. Ya udah bayar kan di HP-mu, bukan di sini. Akal deh gitu. Oke, Bu Tantri tambahin ya. Signal sudah ada. Tadi sudah ada jempol si panda, ada godor, Godor, ya. iya. Kemudian temaram sudah Temaram ada. sudah ada. Ya, apalagi yang mau dilakukan Bantul? Apalagi mobile Yang itu banking cek fisik sudah, 5 tahunan cek itu fisik datang 5 itu tahunan juga ya? Iya, tadi sudah saya Yang lihat itu ya? kan Pak Matun Lansicemol itu ya Pak Oke, ya. Pak Kita Matun sudah- Lansicemol ya? Cek fisik Iya, mobile. 5 tahunan dan cek fisik mobile. Itunya sudah begitu. bisa langsung dapat STNK langsung. TNKB, STNK yang nomor. STNK langsung, TNKB-nya yang besok. Oke, TNKB-nya Hanya besok. masalah itu ya, masalah mobilitas aja. Karena Iya. kan TNKB itu walaupun yang portable ada nih ukurannya cuma beratnya, bobotnya. Oh. Sementara yang ada TNKB itu baru di kota. TNKB yang melekat Oke. dengan itu. Dengan kendaraan. Oh iya, tapi untuk kabupaten yang lain besoknya. Belum, ya nanti begitu ada sarananya, nggih, nanti baru bisa. Oke. Seperti itu. Dicatat ya Kang Wardi, belum Enggak, bisa punya Pak. alat itu, ya kan? Masa baru kota aja, bantu juga dong. Oh, itu dari kepolisian loh. Oh, itu dari kepolisian ya? Iya. Iya, Dan tolong ya Dan. Itu. Ini rapat koordinasi loh ini. Iya, kita itu ya Pak ya. Nanti tinggal mana yang ada ya Pak ya. gitu. Oke, semoga ya. Ya apalagi 2025 kan kita ada option tuh nanti bisa melibatkan teman-teman dari kabupaten juga gitu. Oh, iya. Iya. Baiklah. Ya, supaya langsung bukan hanya STNK-nya, cuman Iya. TNKB-nya juga langsung jadi. Oke, Iya. baiklah. Di balik semua inovasi yang ada di kantor Samsat di Kabupaten Bantul, Jasa Raja muncul sebagai itu tadi yang mengamankan dan sebagainya. Kita perlu sekarang dengerin Pak Ian mau nyampaikan informasi dari Jasa Raja. Kadang-kadang deg-degan saya tuh kalau Jasa Raja lagi mau info. Begini Mbak Silakan. Indah, Ya. kami ini mempunyai dua fungsi ya. Fungsi yang pertama itu adalah kami mengumpulkan atau menghimpun dana dari pemilik kendaraan. Oke. Ya ini sama-sama di Samsat itu. Fungsi yang kedua kami harus menyalurkan juga Ya. santunan kepada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, tadi kan kita bicara inovasi, digitalisasi. Kami juga memang untuk pengutipan kami harus ikut tim yang ada di Samsat ya. Kami juga untuk penyaluran santunan, ini mungkin informasi juga Pak Dewan, sebulan itu kami di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu kurang lebih 8,4 miliar kami bayarkan kepada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Ya. Nah itu kami juga sudah mempunyai aplikasi Mbak Diah ya, namanya JRku ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada tetangga, ada saudara yang mengalami kecelakaan, silakan ajukan melalui aplikasi JRku itu. Oke. Nah, jadi nanti ada Unduh dulu di Play ya, Store. betul. Nah, kebetulan kami dengan kepolisian itu kan sudah online ya. Namanya IRSMS itu. Apa itu? Jadi itu untuk data kecelakaan lalu lintas Oke. yang ditangani oleh kepolisian. Ya. Pas input petugas kepolisian itu kami sudah mengetahui data tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada pengajuan melalui aplikasi tersebut, Ya. kami cocokkan dengan aplikasi yang ada dengan kepolisian itu. Kalau sudah klop, kemudian kasusnya terjamin. Ya. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi repot-repot. Kalau kasusnya terjamin, kami akan mengetahui itu dirawat di mana. Oke. Misalnya di rumah sakit A, petugas kami akan nanti datang ke rumah sakit A untuk menyerahkan surat jaminan. Oke. Ini pihak rumah sakit, ada si korban, tolong dirawat, nanti sampai dengan maksimal 20 juta, kalau sudah selesai diajukan ke Jasa Raharja. Jadi sudah praktis sekarang, jadi tidak perlu Sebentar, jasa harganya ke pasiennya atau ke administrasi rumah sakit? ke rumah sakitnya, biasa ke rumah sakit. Oke. Tentu kita beritahu juga ke si korbannya atau keluarganya. Biasanya kalau korban itu kan masih tidak sadar ya. Ya.
kasih keluarga. penjelasan ini bahwa ini ada santunan dari pemerintah melalui Jasara Harja maksimalnya 20 juta. Nanti kalau sudah selesai tidak perlu mengeluarkan uang muka atau biaya-biaya apa lagi. Itu urusan Jasara Harja, nanti pihak rumah sakit yang mengajukan klaim ke Jasara Harja. Baiklah, 20 juta ya. 20 juta. Oke. Nah, untuk yang meninggal Ya. lebih praktis lagi. Mohon maaf ya. Ini 50 juta tapi langsung hubungannya dengan ahli waris. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan pagi, siang kami datangin ahli waris, mungkin bisa dibayarkan hari itu juga. Mesti Nah, pakai itu- gini, Pak. Amit-amit. Jangan sampai. Nah, itulah pelayanan kami, Bu. Ya, Jadi tapi ini pelayanan ya betul, yang perlu diinfokan. Betul. 50 juta ke ahli warisnya. Ke ahli waris. Yang dimaksud ahli waris adalah istri Yang atau pertama suami istri, Ya, oke. kalau tidak ada anaknya, Oke. kemudian orang tuanya. orang tuanya. Iya. Oke. Nah, ini kecepatan pelayan kami ini justru kami mempunyai tujuan memotong jangan sampai ada informasi yang miss. Ya. Maksudnya ada pihak ketiga. Ya. Nah, kalau misalnya langsung kami ke ahli warisnya, otomatis tidak ada lagi pihak yang dilibatkan. Oke. Jadi kalau hak tidak itu- ada istri, tidak ada anak, tidak ada istri atau suami, tidak ada anak, tidak ada orang tua, ini kandung, harus kandung ya? Ya, Oke. dia suami. Nah, itu kalau seperti itu kan tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli waris, Nah, berarti- kalau tidak ada ahli warisnya, kami Ya. akan berikan biaya penguburan besarnya 4 juta rupiah Oke. kepada yang menyelenggarakan penguburannya. Oke. Baiklah. Tapi Misalnya jangan beda berhubungan bumi gitu jasara ya. harja lah, Bu. Salah? Jangan berhubungan jasara harja Oh lah. enggak, Pak. Iya. Tapi informasi ini perlu kita Perlu, sampaikan. harus, ya, Gitu betul. Oh iya, yang dimaksud seperti itu. Betul. Oke. Dan kalau Jasa Raja itu berarti daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini kantor kami sepi, Pak. Sekarang kalau dulu kan yang kecelakaan satu yang nganternya ada 2 ngurusnya orang, banyak 3 orang, gitu. Kalau sekarang memang tidak perlu lagi datang ke kantor kami. Dulu ngurusnya banyak orang, saya takut nggak cair ya, Pak. Dan bayar Enggak pajak ya? aja dulu ngantri ya. Oke, baiklah. Tapi sekarang sudah akan jalan sendiri. Iya. Lebih dari 20 juta tadi berarti bisa dengan asuransi yang lain. Ya, kalau misalnya si korban itu katakanlah dia mempunyai BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan, Taspen atau asuransi lain, nanti bisa langsung dilanjut secara otomatis. Ya. Jadi Jasa Raja dulu ya. Ya, kami adalah perlindungan dasarnya dulu, Bu. Baiklah, ya. Oke, tadi saya sempat jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu yang ada di kantor ini. Nanti Bu Tantri dan kemudian juga akan kasih informasi ke kita gitu ya. Ini ada kantong-kantong pelayanannya di mana saja, bukanya berapa dan sebagainya. Karena tadi saya menuju dari pintu masuk, saya menuju ke belakang sana pelayanan. Oh, nyaman sekali ya Bu, dilayani di sini gitu. Lantas bayar pajak tuh kayaknya sekarang sudah dimudahkan, kok orang juga pada mau ke kantor ngapain ya, ternyata kantornya bagus Bu. Kita break dulu sebentar, kami kembali sesaat lagi masih dalam podcast persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Ya, baik. Menyatu bersama kami dalam podcast persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Banyak yang sudah kita obrolin di sini, tapi tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi kepada Anda. Karena yang namanya layanan kepada masyarakat ini adalah titik yang utama supaya masyarakat lebih nyaman dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Tadi sebelum break saya kan sempat nyentil sebentar gitu ya soal bagaimana kantor ini sangat nyaman untuk pelayanan perpajakan. Sampai di sana, Kang Wardi udah sampai, udah pasti udah sampai lah. Anggota Dewan mah kadang-kadang juga sidak diam-diam gitu. Bu Tantri, Dua waktu ini sudah. sudah ya. Ya baik, Bu Tantri sama Komandan nanti jelasin ya ke kita ya. Teman-teman kan melayani di sana tuh, masyarakat juga banyak yang datang, bahkan ada yang spesial juga, bahkan ada playgroundnya. Iya. Jadi ini tidak menafikan bahwa mungkin yang membayar pajak adalah seorang ibu bawa anaknya gitu ya. Iya. Jadi supaya memberikan kenyamanan dan sebagainya, gambarin dong ke masyarakat Bu Tantri. Iya, jadi wajib pajak di sini tidak perlu takut kepanasan ataupun saya bawa bayi gitu ya, ada bayi kayak zaman dulu lah. Saya bawa bayi, saya bingung nih kalau misalnya mau menyusui di mana. Kami sudah menyediakan ruang laktasi. Ruang laktasi ada. Kalau misalnya punya masih bocil-bocil gitu kayak sekarang,
ada playgroundnya. Kalau kami tanyakan kan kadang kami juga tanya ya Bu ke teman-teman ke wajib pajak yang ada di situ, Bu gimana layanannya gitu kan? Oh cuma sebentar Bu, cuma 1 menit, tapi kami nunggu di sini lama, nunggu anak-anak main katanya gitu. Daripada ke kids zona katanya gitu, karena harus bayar gitu. Iya, kerasa anaknya itu dibawa pulang nggak ini gitu, nggak mau pulang. Kami pun di sini kadang mungkin teman-teman di sini kadang membawakan wafer atau permen gitu ya. Kami taruh di playground itu ya, gitu kan di situ. Dan juga kalau itu untuk anak-anak, kalau untuk yang sudah yang senang membaca gitu, literasi gitu, juga kami sediakan pojok baca. Ya, di sini juga sudah ramah lah untuk kaum rentan gitu ya. Jadi memang untuk naik ke sini kita nggak perlu capek-capek naik tangga. Kalau mau olahraga naik tangga juga bisa gitu Mbak Indah. Tapi kami juga menyediakan eskalator. Gitu. Ada eskalator, kami juga menyediakan lift gitu kan, dari bawah itu bisa digunakan oleh wajib pajak semua itu secara umum di situ. Terus juga layanannya cepet lah Mbak, itu yang di Samsat Induk ya gitu. Di Samsat Sewon itu juga melayani nih gitu untuk masyarakat yang daerah perbatasan Bantul dengan kota ya, biasanya daerah sana, daerah Jalan Palangtu itu Bangun Tapan tadi seperti Pak Kanit sampaikan, itu juga sudah melayani memang 5 tahunan dan 2 tahunan juga adanya Temaram. Itu sangat ramai kalau sore. Jadi kita mulai dari jam 4 ya sampai dengan jam 8, di mana itu adalah jam-jam pulang kantor. Jadi kalau misalnya untuk yang rumahnya di selatan dari kota nih gitu lewat sana, mampir ke sana ya, gitu. Pulang mampir dulu biar pajak. Betul, gitu. Dan juga kami juga menyediakan kris kan, kadang dulu Pak belum ngambil uang nih gitu kan. Nah, di situ juga kami sediakan kris. Kayak waktu itu juga memang Bu, kurang nih ternyata uangnya gimana? Tenang Pak, ada kris nih gitu saya sampaikan di situ, dan langsung kami survei juga ya saat itu. Memang kami segala mobile banking bisa. Iya, kalau pakai kris itu kan segala macam mobile banking bisa. Seperti itu sih. Itu kami sudah layani itu. Terus juga selain itu juga di BPD tadi juga sudah disampaikan ya, di BPD Piungan, ada BPD Kretek, BPD Selandakan gitu. Memang kalau di BPD itu kami layanan dari jam 8 hingga jam 12 siang. Terus selain itu di Samdes ya Pak, di Samsat Desa gitu, di Samsat Desa. Samsat Desa itu dulu Jogja itu sebagai pilot project itu DJ itu, dan kami memang duluan makanya meresmikan pertama kali itu Pak Kakor Lantasnya dulu. Nah itu ada di Argomulyo, di Argomulyo sama Ukir Sari. Dua itu gitu, itu mendengar masyarakat seperti itu. Yang kami itu juga sampai jam 12 siang dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah ini dia biasanya itu wajib pajak suka takut ya, Sabtu tuh masuk nggak sih, buka nggak sih, karena kan biasanya layanan perkantoran tutup dong gitu hari Sabtu. Tapi kalau kami buka gitu, Samsat tuh buka 5 tahunan pun buka Pak, polisi jaga ya Pak ya. Tetap semangat walaupun hari Sabtu. Yang lainnya libur, kami tetap memberikan pelayanan. Jempol sih Pak. Jempol sih Panda. Oke, baik. Jadi memang ada ya. Jadi Sabtu tetap ada. Kalau Sabtu sampai jam berapa, Bu Tantri? Sabtu sampai jam 12 juga kami. 12 juga. Ya, kalau hari Jumat saja yang sampai jam 11. Oke. Kadang-kadang kan masyarakat tanya, ini Samsat kan jam kantornya kan sampai dengan sore, kenapa pelayanannya sampai dengan jam 12? Harus kasih tahu nih yang pertama. Samsat itu cuma sampai setengah 3 memang gitu. Okay. Nah, terus tapi sesudah jam kan 12 kan masih ada input-input ya. Kalau yang dari itu, yang masih dari mana proses. Samsat Desa segala macam itu masih ada proses. Nanti kan kami ada yang selama namanya tuh posting gitu ya. Nanti kan akan dicek di Samsat Induk nih. Kalau di Induk sampai dengan jam 1 siang. Tapi kalau misalnya banyak gitu, biasanya banyak habis libur panjang nih, kayak kemarin habis Idul Fitri ya. Idul Fitri kan kita liburnya agak lama ya Pak Kanit ya, karena kepolisian juga jaga ya Pak ya, ngepam kan biasanya pengamanan lebaran. Terus dari BPD libur, dari Jasa Harja juga menemani Pak Polisi ngepam juga. Kami nggak ada temennya nih gitu. Nah, jadi kami libur juga nih gitu kan. Kami libur tuh Samsat libur. Kemudian biasanya kami berikan waktu sekitar 3 hari yang selama libur 10 hari atau berapa hari itu terbebas dari denda yang jatuh tidak dikenakan ya. Nah, itu kan banyak banget nih Mbak Indah. Itu biasanya kami perpanjang tuh waktunya gitu. Jadi pemerintah tuh intinya tidak akan menyulitkan siapapun yang akan membayar pajak. Kalau itu memang kantor tutup karena sesuatu, ini pasti akan ada perpanjangannya atau ganti harinya. Oke, baiklah. Dan tadi kalau sampai dengan jam 12 layanan di tempat-tempat mungkin yang bukan di Samsat Indo itu masih ada proses berikutnya yang harus dijalani, sehingga memang layanannya sampai dengan jam 12 ya. Iya, betul. Gitu ya. Tutup jam 12 saja kita sampai jam 4 baru selesai. Iya, betul. Curhat dan
Gitu ya. Nanti jam 4 selesai, jam 5 dilanjut temaram. Oh, sampai jam 8. Sampai jam 8 malam. Jam 8 malam input selesai jam 9. Teman-teman tuh biasanya nanti menginputkan nomor WA itu loh Mbak Indah. Kami tuh ada kewajiban sama teman-teman dan mengingatkan wajib pajak itu untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jadi biasanya setelah layanan itu pulang ke sini menginputkan nomor WA. Nanti kami untuk tahun depannya untuk yang jatuh tempo akan kami ingatkan nih sebulan sebelumnya. Oke, baiklah. Jadi sirkulasi bagaimana kemudian proses itu dijalani, ini sudah ada sistemnya, bahwa tadi teman-teman diantaranya bahkan hari libur pun tidak libur itu demi untuk bisa masyarakat terlayani membayar pajak. Kalau pajaknya dibayarkan juga tepat waktu, kemudian mengkolek pajak yang sesuai dengan targetnya, ya nanti akan masuk ke masyarakat lagi dalam bentuk berbagai macam program, gitu ya. Silakan Pak Ian. Banyak memberikan reward loh ini. Ada rewardnya sama Pak? UMKM ya Pak ya? Apa itu sama ya? Untuk UMKM? Iya, betul. Masih ada ya Pak? Masih ada. Masih ada. Jadi Alhamdulillah gini Ibu, kami ini kalau tahun-tahun lalu itu kan kami mengadakan relaksasi ya, denda ya. Tapi itu kan untuk orang yang katakanlah itu orang yang kena denda gitu kan, yang tidak melakukan kewajiban. Yang malas bayar. Nah sekarang bagaimana wajib pajak yang rajin melaksanakan kewajibannya itu kan. Jadi kami bekerja sama dengan UMKM yang ada di Jogja sini. Sebetulnya berlaku nasional nanti Bu. Nah kami sudah kerjasama bahwa UMKM itu akan memberikan diskon atau kemudahan lainnya ya. Karena kami juga menawarkan bahwa wajib pajak di Jogja aja ini banyak ya. Misalnya di loket Bantul di sini, Bantul ini hari ini sekitar 1.800 yang membayar pajak. Itu kan banyak Bu. Kalau misalnya ngedownload terus itu jadi pangsa pasar ya, itu kan lumayan ya. Kalau misalnya ada diskon kata 20%, katakanlah 5% dari yang hari ini bayar udah berapa orang gitu. Jadi mereka tertarik alhamdulillah. Jadi ini adalah apresiasi kami tim pembina Samsat kepada wajib pajak yang memang rajin melaksanakan kewajibannya. Jadi Anda bisa mendapatkan kupon diskon di UMKM yang kemudian bekerja sama dengan Jasara Harja melalui aplikasi Jasara Harja JR-ku, iya betul. Download ya JR-ku supaya Anda bisa mendapatkan diskon dari teman-teman UMKM. Semangat selalu J. Harus. Pak Wadi, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Matur nuwun pada Pak Samsat, Pak Rahmat, Pak Ian, Bu Tantri. Saya baca Pak Ian, juga tadi Pak Dodi ya, Pak Tantri. Potensi pajak kita itu tiap tahunnya itu tidak mungkin jumlahnya itu mengalami penurunan. Potensi pajak kita pasti naik. Baik dari subjek pajaknya ataupun objek pajaknya. Mungkin jenengan sekarang punya 3 mobil, tahun depan barangkali punya 5 mobil gitu. Sehingga semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pajak ini tetap menjadi bagian komitmen yang terus kita lakukan. Di sepanjang zaman melayani dengan sepenuh hati. Kemudian kepada Jasara Harja memang kadang-kadang masyarakat itu menanyakan sesuatu yang non prosedural. Begitu Pak, kadang-kadang. Pripun Pak niki motor saya itu juga membayar pajak. Awalnya anak kula niku numpak motor kecelakaan tunggal. Ini hal-hal seperti ini yang kadang ini memberikan confuse kepada masyarakat, yang kemudian kepada kita dari jajaran dan lainnya perlu terus dalam rangka itu ini loh prosedur yang benar sesungguhnya. Sehingga tadi apa yang disampaikan, harapan kami ini bisa menjadi jembatan emas kepada seluruh masyarakat yang ada di Bantul ini, agar kemudian bisa memperoleh informasi jelas-jelasnya, merasakan betul bahwa kita tuh banyak memberikan kemudahan di dalam mereka memberikan pelayanan pajak gitu. Sehingga kesadaran ini akan berjalan secara seiring dan sejalan terhadap kewajiban membayar pajak. Gitu. Baik, tapi apresiasi untuk teman-teman Samsat ya yang sudah melayani dengan sepenuh hati. Boleh tepuk tangan kita semuanya.
Oke. Iya, next kita akan bahas juga lebih lanjut sebetulnya siapa yang memperoleh tunjangan dan sebagainya dari Jasara Harja supaya tidak ada confuse lagi dari masyarakat ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Ya. Cik, Kang Wardi matur sembah nuwun. Siap. Rawo malih ya Mijang. Suatu Insyaallah. ketika Terima ada kasih. sesuatu yang memang harus Monggo. kita bahas. Cik. Benerang Idul, selamat Oh dari iya sini. pasti habis ini ya. Ya. Pak Kanit matur sembah nuwun. Terima kasih semuanya, Ya. sahabat Oke. Samsat. Pak Ian, terima Terima kasih kasih, Mbak banyak. Indah. Ajeng Bu Tantri, terima Terima kasih. kasih. Selamat nuwun. Ya sudah menerima kami semuanya di sini. Ini adalah satu podcast yang dipersembahkan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul untuk Anda sahabat Samsat soal pelayanan kesamsatan di Kabupaten Bantul. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan acara ini. Kita tutup dengan satu penampilan dari Symphony Band. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam podcast berikutnya. Yang pasti bayarlah pajak tepat pada waktunya, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah didesain oleh pemerintah Kabupaten Bantul, terutama untuk Anda warga Bantul. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Kau diam tanpa kata, kau seolah jenuh padaku. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Sungguh aku tak mengerti apa yang telah terjadi dan ku tak ingin kau pergi jauh dari hidupku. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa maumu. Lihat aku, coba kau mengerti ini semua bisa teratasi. Resapilah semua yang pernah kita lakukan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau yang ku inginkan, kau yang ku butuhkan, kau yang ku harapkan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan.